Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma terhadap Kapasitas Regenerasi Kalus Nodular Tanaman Manggis. Di kelompok 2 ada saya sendiri yaitu Iksan Ramneska dengan BP 1910212040, ada Dinda Anjarsari dengan BP 1910212041, dan Muhammad Rafli Ibrahim dengan BP 1910212043. Next. Pendahuluan. Pengusaha agribisnis kurang tertarik untuk membuka kebun manggis karena tanaman manggis memiliki kelemahan, yaitu yang pertama fase juvensil panjang. Tanaman manggis pertama berbuah setelah berumur 10-15 tahun sejak tanam. Yang kedua, lambatnya laju pertumbuhan bibit. Selanjutnya, kelemahan tersebut diperbaiki melalui program pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman manggis diarahkan untuk mendapatkan sifat pertumbuhan cepat, masa juvensil pendek, produktivitas tinggi, kualitas buah yang baik, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Namun, rekombinasi genetik dengan teknik hibridisasi tidak dapat dilakukan karena benang sari tidak dapat berkembang dan serbuk sari bersifat hampa. Mutasi spontan terjadi di alam dengan frekuensi sangat rendah, yaitu 10-6 tiap pembelahan sel. Alternatif pemulihan tanaman manggis dapat dilakukan dengan teknik induksi mutasi. Induksi mutasi berkontribusi dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman dengan seleksi terarah akan diperoleh mutan yang diharapkan. Teknik induksi mutasi sangat baik digunakan untuk tanaman yang mengalami masalah dalam rekombinasi genetik melalui hibridisasi, seperti apomixis, sterilisasi, dan inkompatibilitas. Bahan dan metode. Bahan tanaman berasal dari pohon manggis, umur lebih dari 40 tahun. Kebun rakyat milik Ade Sugema di Wanayasa, Purwakarta. Metodenya itu kalus nodular diperoleh dengan menanam eksplan daun dari kultur tunas in vitro pada medium MS dengan suplemen kombinasi 2,2 mikrometer BAP dan 2,27 mikrometer TDZ. Kalus nodular kira-kira berumur 8 minggu, diiradiasi dengan sinar gamma di pusat penelitian dan pengembangan teknologi isotop dan radiasi P3TIR Batan. Iradiator yang digunakan adalah gamma chamber 4000 ampere sumber 60 CO dengan dosis 0 sebagai kontrol, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 dan 40 GE. Pada bulan April 2003, laju dosis sinar gamma yaitu 204,4437 grad per jam. Kalus nodular yang sudah diiradiasi digenerasikan menjadi planlet dengan menanam kalus nodular pada media WPM ditambahkan 1,39 mikrometer polyvinyl pyrrolidon atau PVP, 0,8% agar murni, 3% sukrosa, dan konsentrasi 2,2 mikrometer BAP. Selanjutnya, perbedaan level dosis iradiasi sinar gamma dijadikan sebagai perlakuan dan diulang 30 kali kultur. Masing-masing botol kultur terdiri atas 4 kalus nodular. Percobaan ditata dalam rancangan acak lengkap atau RAL pada saat kalus nodular diregenerasikan menjadi planlet. Kultur dipelihara pada fotoperiodisitas 16 jam terang dan suhu 22 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan setelah 20 minggu kultur terhadap variabel presentasi jumlah kalus nodular yang membentuk tunas, jumlah tunas tiap kalus nodular, jumlah pasang daun, waktu pembentukan tunas, dan jumlah tunas. Dosis respon atau DR pada DR50 ditentukan dengan menggunakan grafik presentasi jumlah kalus nodular yang membentuk tunas. Jumlah tunas tiap kalus nodular, data ditransformasikan dengan X ditambah 0,5. Kecuali persentase jumlah kalus nodular yang membentuk tunas ditransformasikan dengan aksin akar X. Analisis statistik menggunakan program SAS Release 6,12. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dari jurnal ini. Kalus nodular yang sudah
diradiasi dengan sinar gamma pada dosis 40-40 gray memberikan respons yang berbeda terhadap kemampuan regenerasi tanaman. Regenerasi dan pertumbuhan tunas pada manggis sangat lambat, sehingga pengamatan terhadap variabel tersebut dilakukan setelah 20 minggu. Kalus nodular yang beregenerasi memperlihatkan warna hijau tua, sedangkan kalus nodular yang berwarna coklat hitam kecenderungan tidak dapat beregenerasi dan akhirnya mati. Nah, berikut ini tabel mengenai nilai rataan dan hasil uji gugus berganda Duncan pada presentasi kalus nodular yang membentuk tunas, jumlah tunas tiap kalus nodular, dan waktu membentuk tunas dengan pelakuan iradiasi sinar gamma pada media WPM 2,2 mikro BAP setelah 20 minggu kultur. Dapatkan bahwa peningkatan dosis iradiasi menurunkan kemampuan kalus nodular membentuk tunas. Dosis iradiasi 25 gray telah menurunkan kapasitas pembentukan tunas dibandingkan dengan kontrol, yaitu 54,3 menjadi 25,9%. Berdasarkan uji gugus berganda Duncan, P sama dengan 0,95 pada taraf 5%, perlakuan 15-20 gray menunjukkan tidak berbeda nyata meskipun nilai rata-rata tersebut berbeda. Hal yang sama pada perlakuan 30-40 gray menunjukkan tidak berbeda nyata dan nilai rata-rata tersebut berkisar 15,9 sampai 12%. Terlihat pada tabel 1. Dengan demikian, semakin tinggi dosis radiasi yang digunakan, maka kemampuan kalus nodular untuk beregenerasi semakin kecil, bahkan mengalami kematian. Peningkatan perlakuan dosis iradiasi sinar gamma dapat menyebabkan penurunan presentasi daya regenerasi kelas nodular membentuk tunas. Hal ini dapat diketahui dari analisis regresi Y sama dengan 51,05 sampai 1,56X, di mana Y adalah presentasi kalus nodular membentuk tunas dan X adalah dosis radiasi sinar gamma. Terlihat pada gambar 1. Hubungan presentasi kalus nodular membentuk tunas berbanding terbalik dengan dosis iradiasi sinar gamma. Semakin tinggi dosis iradiasi yang digunakan, semakin rendah presentasi kalus nodular membentuk tunas. Pada dosis respons 100% atau DR100 diketahui dari regenerasi tanaman tanpa perlakuan atau kontrol, sedangkan DR50 diketahui dari penurunan 50% dari regenerasi di tanaman kontrol. Nilai DR50 pada presentasi kalus nodular yang membentuk tunas terdapat pada perlakuan dosis radiasi sinar gamma 25 gray. Lihat pada gambar 1. Karena presentasi kalus nodular yang membentuk tunas pada kontrol adalah 54,3% DR100, sedangkan pada 25 gray adalah 25,92% DR50. Perlakuan 0 gray atau kontrol menunjukkan tidak berbeda dengan perlakuan 5 dan 10 gray yang mempunyai jumlah tunas tiap F-splan lebih dari 3. Sedangkan perlakuan 20, 25, 30, dan 35 gray menunjukkan tidak berbeda nyata. P sama dengan 0,95 pada taraf 5%. Rataan jumlah tunas antara 1,0 sampai 1,8 tunas. Pada perlakuan 40 gray menunjukkan jumlah tunas tiap kalus nodular yang paling rendah adalah nilai rata-rata 0,82 tunas. Peningkatan dosis radiasi dapat menyebabkan jumlah tiap kalus nodular menjadi berkurang. Hubungan jumlah tunas tiap kalus nodular berbanding terbalik dengan dosis radiasi. Hal ini didukung oleh analisis regresi Y sama dengan 4,65 sampai 0,11X, di mana Y adalah tunas tiap kalus nodular dan X adalah dosis radiasi. Nodul kalus yang beregenerasi membentuk tunas bervariasi jumlahnya, dengan rata-rata 0,82 sampai 4,90. Semakin tinggi dosis radiasi sinar gamma yang digunakan, maka jumlah tunas setiap kalus nodular yang dihasilkan semakin sedikit. Kemudian pada gambar 2 melihatkan pengaruh radiasi sinar gamma terhadap jumlah tunas tiap kalus nodular pada medium WPM 2,2 mikroM BAP dihitung setelah 20 minggu kultur. Didapatkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi, setiap peningkatan interval dosis radiasi 5 gray terjadi penurunan jumlah tunas per kalus nodular membentuk tunas sebesar 0,5. Nilai DR50 diketahui berdasarkan gambar 2, yaitu 21 gray. Karena pada dosis radiasi 0 gray, jumlah tunas per kalus nodular adalah 4,90 tunas, di mana itu DR100, sedangkan dosis radiasi 5 gray adalah 2,4 tunas.
Waktu yang diperlukan kalus nodular membentuk tunas bervariasi rata-rata antara 104,45 sampai 129,53 hari. Pada perlakuan 0 Gray, rata-rata 104,5 hari kalus nodular dapat membentuk tunas, sedangkan yang paling lama terdapat pada perlakuan 25 dan 40 Gray. Masing-masing 129,5 dan 129,4 hari. Waktu yang diperlukan untuk regenerasi membentuk tunas sangat lama. Hal ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tunas pada tanaman manggis sangat lambat yang disebabkan oleh faktor genetik. Untuk yang tabel selanjutnya, tabel 2 mengenai nilai rataan dan hasil uji gugus berganda Duncan pada jumlah pasang daun dan jumlah panjang tunas akibat perlakuan iradiasi pada media WPM 2,2 mikroM PAP setelah 20 minggu kultur. Jadi pada perlakuan 0,5 dan 10 Gray, jumlah tunas yang panjangnya 1,5 mm berjumlah di atas 5. Pada jumlah tunas yang panjangnya 6 sampai 10 mm, perlakuan 0 dan 5 Gray menunjukkan tidak berbeda nyata dengan hasil rata-rata tunas berjumlah lebih dari 2. Perlakuan lainnya, jumlah tunas yang panjangnya 6 sampai 10 mm berjumlah kurang dari 2. Bahkan perlakuan di atas 25 Gray, panjang tunas di atas 10 mm berjumlah kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa panjang tunas pada manggis sangat lambat perkembangannya, meskipun ada beberapa planet yang berukuran lebih dari 10 mm. Jumlah pasang daun yang muncul biasanya panjang tunas yang lebih dari 5 mm, sedangkan jumlah tunas yang panjangnya 1 sampai 5 mm belum muncul daun, sehingga belum dapat dihitung. Jumlah tunas yang panjangnya paling tinggi pada perlakuan 0 Gray counter yaitu 1 dan diikuti perlakuan 5 Gray yaitu 0,9. Jumlah tunas yang paling rendah terdapat pada perlakuan 40 Gray yaitu 0,1. Berdasarkan uji berganda Duncan, perlakuan 0 dan 5 Gray, jumlah pasang daun menunjukkan tidak berbeda nyata, P sama dengan 0,95 pada taraf 5%. Meskipun nilai rataan tersebut berbeda, perlakuan 10 Gray berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan perlakuan 15 dan 20 Gray menunjukkan tidak berbeda nyata, P sama dengan 0,95. Begitu juga perlakuan 25 Gray sampai 40 Gray menunjukkan tidak berbeda, P sama dengan 0,95. Pada dosis radiasi sinar gamma 5 Gray terdapat tanaman kimera, muncul tunas albino. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keberhasilan induksi mutasi sangat bergantung pada genotip yang digunakan, bagian tanaman yang diiradiasi, dan dosis yang diaplikasikan. Pada pisang, SOTIP digunakan sebagai materi induksi mutasi dengan sinar gamma dan dosis yang dianjurkan 25 Gray untuk diploid, 35 Gray untuk triploid, dan 40 Gray untuk AAB dan AABB, dan 50 Gray untuk tetraploid atau AAA. Pada jeruk, nodul kalus yang diiradiasi dengan sinar gamma pada dosis 8-16 Gray. Next. Selanjutnya yaitu peluang terjadinya mutasi pada kalus nodular yang diiradiasi adalah perubahan struktur kromosom dibandingkan dengan tipe mutasi lainnya. Karena kalus nodular merupakan kumpulan massa sel yang tidak terorganisasi, yang belum mengalami diferensiasi dan membelah diri secara terus-menerus. Nah, kalus nodular manggis sangat peka terhadap iradiasi karena sel-sel pada kalus nodular sedang aktif membelah, sehingga peluang terjadinya mutasi sangat besar. Pada sel yang aktif membelah diri, pengaruh iradiasi dapat terjadi pada tahap sintesis DNA G1, G2, dan mitosis. Jika radiasi pengion mengenai sel pada tahap G1, di mana kromatin DNA belum disintesis, maka sel mengalami duplikasi dan terjadi pemotongan kromosom. Sedangkan pada tahap G2, di mana kromatin DNA sudah disintesis, maka sebagian kromosom akan terpotong. Menurut Van Harten, tahun 1998, tahap sintesis DNA dan G2 merupakan target untuk perlakuan mutagen. Karena pada tahap ini sel mengalami penggandaan kromosom, sehingga mutasi kromatid lebih mudah terjadi.
Baiklah, kesimpulan dari review jurnal ini yaitu iradiasi sinar gamma dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman manggis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dosis lebih dari 25 gray membutuhkan waktu 129 hari untuk membentuk tunas. Hal ini menunjukkan bahwa regeneran pada dosis tinggi menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, sulit berakar, bahkan sama sekali tidak tumbuh. Pengaruh pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kerusakan fisiologis akibat iradiasi sinar gamma. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.